permintaan penjelasan data atau keterangan kepada wajib pajak. Itu nanti yang akan ditandatangani oleh pihak kantor. Jadi jelas ini surat resmi ya, bukan kayak cuma bersurat AR sama wajib pajak, tapi resmi tanda tangan kepala kantor. Resmi. Cuman mungkin nggak semua wajib pajak yang dapat ya. Jadi mungkin di kalangan wajib pajak juga belum familiar ya, yang belum pernah mendapatkan SPDK tentunya apa ini sih? Apaan sih SPDK? Jadi kita akan membahas tentang Dan selamat datang di Strikaya Siniar Edukasi Perpajakan KPP Majalaya bersama saya Rizal, penyuluh KPP Pertama Majalaya. Nah, kawan pajak semua, untuk siniar sekarang adalah siniar perdana di tahun 2024 ya. Nah, untuk perdana ini mumpung lagi SPT tahunan, saya mau bahas tentang SP2DK. Jadi buat wajib pajak yang SP2DK itu apa? Mungkin yang pernah dapat surat cinta. Sebenarnya jangan sampai dapat surat cinta ya, tapi kalau yang sudah pernah dapat surat cinta dari kantor pajak, nah kita mau bahas nih apa aja sih karena surat-surat yang mungkin datang ke lokasi wajib pajak. Salah satunya adalah si SP2DK ini, dan tentunya nggak mungkin saya sendiri di sini. Udah ada Ibu Susan di sini, kakak kami semua. Nah, walaupun kita di KPP Majalaya di Kabupaten Bandung ini adalah orang awak ya. Iya dong, adalah orang awak. Jadi kita karena kakak kita semua, kita bisa manggilnya Uni. Selamat pagi Uni Susan. Pagi, hai semuanya. Uni Susan ini adalah account representatif dari seksi pengawasan 3 di KPP Pertama Majalaya. Nah, untuk kali ini nih Uni, jadi udah banyak yang nanya kemarin pada saat kita live Instagram juga. Ada yang nanya, Kak, saya dapat surat dari kantor pajak. Kayaknya sih kalau udah gitu biasanya perusahaan ya. Nah, ini nih kawan pajak yang disebut dengan surat cinta nih salah satunya. Nah, coba ini sih bisa jadi orang pribadi juga. Oh, bisa juga ya mungkin ya. Nah, itu dapat di situ namanya SP2DK. Nah, kawan pajak yang mungkin belum pernah tahu SP2DK ini apa sih? Tentu itu singkatan pasti ya. Nah, tapi SP2DK ini apa sih gitu? Nah, mungkin nggak semua wajib pajak yang dapat surat SP2DK ini. Itu singkatan dari surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan yang ditandatangani sendiri oleh kepala kantor. Gitu. Jadi surat SP2DK ini sebetulnya bikin AR ya? Yang bikin AR, ya. Oh, tapi walaupun kita sebut surat cinta, itu kan bahasanya bahasa informal aja ya. Tadi SP2DK bahasa resmi. Bukan surat cinta juga sih sebenarnya. Nah, lebih ke apa namanya? Jadi surat ini tentu resmi karena ditandatangani oleh kantor. Ntar gue serak banget ini bentar. Emang nggak apa-apa lanjut aja. Cut. Oh, berhenti di cut ya. Oke, nanti di cut ya. Sampai di mana tadi? Ya, jadi SP2DK ini resmi ya karena ditandatangani oleh kepala kantor. Dan juga untuk kawan pajak untuk tahun 2024 ini sebenarnya udah lama juga kita semua surat kita itu mayoritas sudah ditandatangani dengan QR code gitu ya. Jadi kawan pajak ya kan. Jadi kawan pajak juga mungkin pada saat dapat SP2DK bisa ngecek ya di scan gitu nanti apakah ini suratnya asli dari KPP dari DJP ataupun jadi jangan takut dengan penipuan karena langsung ketahuan dari suratnya. Pasti ada barcode-nya ya teman-teman ya. Seperti sekarang udah ada barcode jadi ketahuan nih. Nah, kalau udah pada saat pengawas atau AR ini ngirimin SP2DK ya Umi ya, itu sebetulnya tujuannya itu fungsinya tuh buat apa gitu lah nerbitin itu? Nah, mungkin sebagian wajib pajak itu kaget ya, ini apaan sih kayak nakut-nakutin gitu ya, padahal enggak. Ini sangat-sangat memudahkan wajib pajak sendiri dalam rangka melaporkan secara self-assessment. Dan ini terkait data-data wajib pajak yang telah dilaporkan atau belum dilaporkan, itu akan pasti dapat SP2DK nanti seandainya ada data yang salah, ada data yang tidak benar, atau dalam pelaporannya tidak menunggak atau gimana, nanti akan dijelaskan dalam isi suratnya. Oh gitu ya, ya mungkin bukan untuk menakut-nakuti walaupun memang dapat surat dari kantor pajak ya. Itu memudahkan sekali loh teman-teman wajib pajak yang
berada di mana, pokoknya pasti yang udah dapat SP2DK pasti kaget dulu nih. Aduh gimana, pasti pucet lah ya. Aduh takut banget nih gue. Dapat itu ya. Nanti tapi santai aja. Bagi teman-teman yang dapat SP2DK itu adalah suatu anugerah loh. Kenapa saya bilang anugerah? Karena itu dapat kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh kantor pajak. Loh ini, oh ini gampang nih konsultasinya. Ada nomor wajib, ada nomor AR-nya di sana, ada nomor kasihnya di sana, semuanya lengkap. Oh, jadi justru diterbitkannya SP2DK ini tadi benar banget berarti kalau dia penjelasannya bukan buat menakut-nakuti, tapi Bukan, malah membantu ya, karena justru ngasih tahu nih, memberitahu bahwa ada sesuatu yang harus dikoreksi mungkin gitu ya. Nah itu tadi, itu kata-kata koreksi itu yang paling penting di sini ya. Itu memudahkan kita, memudahkan wajib pajak dan kita, saya sebagai account representatif ya, itu saya mudah juga dalam bekerja. Saya memberikan wajib pajaknya memberikan informasi ini begini dan oh benar, ternyata itulah gunanya SP2DK untuk memudahkan antara kita. Nah, kalau gitu nih buat kawan pajak semua di rumah yang mungkin di rumahnya ada SP2DK, masih takut-takut ngebuka amplopnya ya kan, bahkan si staplernya aja udah dibuka nih ya kan. Nah, kira-kira isi dari SP2DK itu umumnya apa aja nih? Nah, sebelumnya kan ya teman-temannya udah disebutin isinya itu ada di dalamnya, ada data AR-nya dulu nih. Data AR-nya ada, data kepala seksinya ada, tanda tangan kepala kantornya ada, tapi intinya sendiri adalah itu berupa himbauan ya. Himbauan untuk melakukan koreksi dan analisa sendiri. Di dalam SP2DK itu mungkin nanti akan ada data-data berupa angka ya. Kalau bagi wajib pajak badan maupun OP, orang pribadi, itu akan terdapat beberapa angka kesalahan atau yang data-data yang harus dikoreksi yang untuk dibetulkan kembali oleh wajib pajak. Oh, jadi oke. Di SP2DK itu berarti ada mungkin angka-angka, jadi langsung disebutkan, apa langsung disebutin pajaknya harus dibayar berapa atau gimana? Oh iya, itu sebenarnya ya, itu bukan angka langsung ya. Bukan angka langsung pasti harus dibayar segitu, bukan ya? Enggak, bukan angka langsung harus dibayar segitu, tapi itulah gunanya kita konseling ya. Nah ini gimana ini? Oh itu tidak benar ibu, jadi kita itu harus gimana ya? Intinya begini, begitu wajib pajak menerima SP2DK, oh ada yang salah nih, benar nih ada yang salah nih saya nih, dan wajib pajak langsung introspeksi diri lah ya, langsung membetulkan kembali. Tapi ada juga wajib pajak yang nggak ngerti nih, tapi kalau udah ngerti langsung dibetulkan sendiri. Oh, nah kalau gitu pada saat wajib pajak didapat SP2DK itu baiknya gimana nih? Karena tadi kan ada yang ya mungkin masyarakat Indonesia ada juga yang peduli, yang sudah langsung peduli penuh dengan kesadaran yang ingin taat pada konstitusi, tapi ada juga mungkin yang ya belum tahu aja, bukan karena mungkin berniat buruk, tapi ya belum tahu aja gitu kan, sehingga si SP2DK ini ada nih yang ngirim chat ke kita juga nih. Dia tuh nanya bahwa ini saya dapat SP2DK, datanya gini segala macam. Aduh saya nggak ngerti, saya bukan orang ekonomi, katanya nggak ngerti. Di sini banyak kan gitu sih. Rata-rata wajib pajak, apalagi kita megang daerah Ranca Ekek dan sekitarnya, itu mereka banyak yang maaf ya itu yang IT-nya kurang atau gimana, dan mereka tuh nggak ngerti cara-cara membuatnya. Pertama itu terjadi kesalahan dan itu yang harus diperbaiki. Nah yang kedua, ini udah tahu nih tapi nggak benerin, ada juga yang kayak gitu, udah tahu kesalahan tapi tetap nggak dibenerin, ntar aja gitu kan. Nah jadi bagusnya gimana kalau dapat SP2DK? Harusnya ngapain gitu? Bagusnya biar teman-teman wajib pajak nggak bingung, nggak gimana-gimana, silahkan cepat menghubungi akun representatifnya atau kasihnya, semuanya ada di sana, nomor teleponnya. Dengan nomor yang ada. Nggak usah lihat-lihat juga nggak apa-apa, tapi nomor teleponnya ada, silahkan kontak. Atau Bu, silahkan kunjungi saya dan kami insya Allah akan datang ke. Oh jadi boleh nih pada saat nerima SP2DK mungkin ya namanya orang bisnis kali ya, dia harus jaga toko, jaga warungnya dia, mungkin ya, jadi boleh juga nih. Ini banyak yang kayak gitu, terus kantornya jauh, gimana? Bener juga ya. Oh jadi boleh tuh minta ya dalam rangka memenuhi SP2DK. Boleh, asal jangan datang ke rumah saya aja. Bener juga sih jangan dong ya. Kalau kasih usahanya wajib pajak nih boleh juga. Yang penting SP2DK ini berarti jangan sampai dicuekin dong, karena SP2DK kan pasti ada dasar hukumnya dong untuk menerbitkan. Betul. Ya kan? Kalau sampai SP2DK ini dicuekin sama wajib pajak, baik karena sengaja atau enggak, itu gimana tuh? Nah,
kita kan punya peraturan perundang-undangan ya. Nah, Kalau di SE 50 tahun 2022 itu kan ada seandainya wajib pajak lalai, tidak menanggapi, tidak merespon atau setelah mendapatkan surat penjelasan ini, mungkin ada beberapa tindakan seperti mendatangi atau mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan dan membuat berita acara. Dan tindakan-tindakan selanjutnya ada lagi setelah itu. Seandainya itu seandainya itu diabaikan ya, kita AR-nya akan membuat berita acara. Setelah kalau wajib pajak menerima SP2DK tentunya udah nggak senang lah ya. Apalagi kita kunjungin nih, kecuali kita udah janjian nih. kan wah harus ada bayar nih, kayak gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya belum tentu ya, karena ada juga yang data sebetulnya mungkin hanya untuk di pembetulan aja kan. Ada juga yang datang kita ke helpdesk ternyata butuh pembetulan aja karena Butuh salah. konfirmasi. Kita sebagai account representatifnya butuh konfirmasi sih dari wajib pajaknya. Jadi buat teman-teman wajib pajak, seandainya datang surat ya berbentuk surat himbauan seperti ini, ya silakan hubungi AR-nya secepatnya atau datang ke kantor pajak secepatnya. Iya, jadi sebenarnya jangan takut-takut juga kalau misalkan kawan pajak memang. Ya manusiawi ya takut ya. Iya sih, khawatir sih. ya. Cuman maksudnya jangan khawatir akan gimana, karena kayaknya kalau kita sekarang ya boleh dibuktikan juga oleh kawan pajak, silahkan datang ke kantor pajak. Nggak ada perlakuan yang semena-mena lah, insya Allah ya kalau di kita ya. Justru ini kita membantu. Ya justru kita malah minta penjelasan, kita minta data. Kalau data kita nggak benar ya silahkan disanggah. Masih boleh kan disanggah datanya. Gitu. Nah kita punya data, kawan pajak punya data, boleh menyanggah. Tapi ya kalau data kita yang lebih valid ya mangga kita lanjutin sesuai dengan data apa adanya gitu kan. Jadi kita nggak boleh ngada-ngada juga dong. Ya dong. Iya betul. Nah, jadi Uni kalau misalkan tadi di SP2DK itu biasanya yang udah ini yang paling sering data yang apa ada sih? di benak wajib pajak itu apa dulu gitu, apa gitu ya? Data yang paling sering. Data yang paling sering. Oh, data yang paling sering datang ya. Itu biasanya data pemicu ya, yang turun dari kantor pusat kalau di kita itu berupa bisa jadi kesalahan bukti potong, bisa jadi bukti potong yang belum dilaporkan, baik itu PPh orang pribadi ataupun faktur pajak PPN. Yang umumnya PPN itu yang paling banyaknya seperti itu. Ada PPN, faktur PPN yang udah di approve ya sama lawan transaksinya. Benar. Dan itu belum disetor atau dilaporkan. Disetorkan maksudnya udah di approve ya sama lawan transaksi, tapi belum dilaporkan oleh pihak wajib pajaknya. Oh jadi kesannya ngambang gitu, ini udah approve, mungkin dilapor belum, disetor juga enggak, tapi ngambang terus itu kali ya. Nah untuk itu kita minta konfirmasinya. Benar nggak ini belum? Oh sudah setor Bu. Gitu. Jadi ada nanti wajib pajak konfirmasi. Oh iya Bu ini karena belum bayar. Oh kayak gitu juga ya. Jadi tuh dari penjelasan tadi saya masih nangkap bahwa di situ memang surat ini bukan sebuah surat yang isinya vonis, malah emang surat SP2DK ini. Ya kan, malah isinya masih ada ruang di situ untuk malah dipersilakan nih kawan pajak semua untuk bisa berdiskusi sama AR-nya. Kalau SP2DK itu belum akhir dari semuanya, itu baru permintaan konfirmasi, permintaan penjelasan. Jadi PP-nya itu menjelaskan kepada kita ya dengan data yang ada tentunya. Kayak tadi yang saya dengar, oh mungkin belum dibayar, ada PPN, faktur udah terbit belum dibayar, kenapa? Karena si pembelinya belum bayar tagihan. Oh gitu juga masih, walaupun ya ujung-ujungnya tetap harus dibayar dong karena faktur udah terbit ya. Cuman jadinya AR-nya tahu mungkin kenapa nggak dibayar gitu kan. Tadi saya dengar juga penjelasan dari Uni itu datanya pemicu dari kantor pusat. Oh berarti bukan cuman yang dicari sama, bukan yang dianalisis sama tim AR aja ya? Itu ada sebagiannya. Dulu data pemicu, jadi kita harus tindak-lanjuti sebagai akun representatif, kita harus menindaklanjuti data itu. Kita tentunya meneliti, menganalisa, benar nggak gitu. Juga menjawab pertanyaan mungkin untuk kawan pajak semua yang emang ini nanti data saya, emang tahu kantor pajak nanti data saya benar yang mana? Dari mana nih gitu? Iya, ya sebetulnya mungkin secara nasional pasti Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan ada dong timnya, ada tim untuk mencari data, ya kan ada. Kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait transaksi keuangan, dan ya kan makanya sampai bisa ada data dan insya Allah mungkin tingkat validitasnya cukup tinggi kalau misalnya data
data Iya. turunan kantor pusat. Walaupun itu datanya langsung diminta atau masih dianalisis lagi sama Oh, dianalisis kembali. tetap ya tuh. Jadi udah istilahnya udah 2 kali penyaringan ya. Iya, bisa Dua kali dipakai penyaringan. data itu bisa dipakai ya bisa jadi tidak. Oh, jadi si data tadi mungkin takutnya kawan pajak mikir bahwa data turunan langsung aja di ini, enggak juga. Jadi karena pengawas juga tetap ada ditelaah lagi. Jadi pada saat datang SP2DK itu ya isinya adalah data yang betul-betul tim AR ini sudah sudah ditelaah lah ya kan. Jadi kita bukan asal-asalan. Sebenarnya ya intinya bukan begitu ya. Kalau kita bahas data pemicu mungkin lebih lebar lagi nanti. Intinya SP2DK ini seperti dibilang pertama kali tadi itu mungkin memudahkan kita berkomunikasi ya dengan surat ini. Bisa jadi nanti membalasnya secara audiovisual atau membalas dengan surat juga. Nah masalah membalasnya tadi jadi boleh datang, boleh surat juga. Boleh surat, boleh telepon aja bisa. Yang nggak boleh itu dicuekin ya. Ini nggak boleh disimpan di lemari. Iya benar-benar juga. Iya benar. Oke, nah di SP2DK ada satu lagi pertanyaan yang pernah datang ke kita. Apa itu? Jadi SP2DK-nya datangnya kayaknya tuh pertengahan tahun kemarin nih. Tapi yang ditanya itu katanya kok data transaksi yang tahun sebelumnya kok ditanya ini baru tahun kemarin gitu. Nah itu kenapa ya emang begitu ya? Benar. Ada wajib pajak yang begini kok data 2018 masih di ini sih gitu kan. Ya DJP punya wewenang buat itu ya. Buat melakukan penelitian terhadap tahun sebelumnya itu karena itu dalam rangka pengawasan untuk penggalian potensi ya dari akun representatif karena kita sebagai AR sendiri punya target juga dan itu memang harus kita tindak lanjuti sebelum itu semasa atau dalam jangka waktu itu belum kedaluarsa itu boleh kita tindak lanjuti. Oh gitu ya, makanya mungkin kadang-kadang tahun berapa baru dibahas ya memang gitu dan karena juga satu AR, kawan pajak satu AR itu nggak cuma megang 10-20 wajib pajak ya. Ribuan angkanya ya kawan pajak, jadi bukan puluhan ratusan lagi tapi ribuan. Bukan, ya kayak kita ada 11.000 wajib pajak. Uni sendiri kira-kira di angka berapa? Saya kebetulan 8.000. 8.000, lumayan ya, lumayan ya. Jadi tiap hari pantesan kalau saya lagi ke ruangan AR itu pada nunduk aja gitu yang itu mah ngantuk. Bukan ya? Bukan. Oke, nah jadi untuk SP2DK ini boleh saya simpulin bahwa SP2DK ini adalah sebuah surat yang resmi datang dari DJP, dari Kantor Pelayanan Pajak, resmi ditandatangani oleh kepala kantor, hasil analisis akun representatif yang merupakan data mandiri ataupun data turunan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dan kalau kawan pajak menerima SP2DK, silakan untuk menelaah isinya. Kalau sudah paham, silakan langsung dilakukan berdasarkan instruksi yang ada di SP2DK. Kalau belum paham, boleh menghubungi nomor-nomor kontak yang ada di surat tersebut. Betul. Ya kan, jangan sampai surat tersebut diabaikan. Isi SP2DK itu bukan langsung vonis harus langsung dibayar sedemikian jumlahnya gitu ya. Tapi masih ada ruang-ruang untuk dikomunikasikan apakah benar data tersebut berdasarkan analisis dari DJP. Kalau kawan pajak punya data yang mungkin bisa menyanggah atau mungkin ada data lain yang bisa melebarkan lagi sudut pandangnya, silakan diajukan. Tapi kembali lagi ke yang tadi, jangan sampai dicuekin gitu kan. Ini Bapak penyuluh dia kayaknya lebih lebar lagi ya penjelasannya daripada AR-nya sendiri. Karena biasanya banyak yang nanya. Iya, banyak yang nanya. Makanya kita di kesempatan ini bikin podcast siniar tentang SP2DK ini penting banget karena banyak yang nanya. Jadi sekalian nanti kalau misalkan ada yang nanya SP2DK, langsung saya kasih nih link siniarnya langsung nih, silakan ditonton siniarnya. Kawan pajak juga, iya kan? Kawan pajak juga jangan lupa nanti untuk nonton siniar kita yang lain karena tentu nggak mungkin ini doang ya. Tadi juga banyak disebutin bahwa kalau data pemicu nanti pembahasannya masih lebar. Nah berarti nanti ada season 2 lagi ya untuk siniar bersama dengan lebih susah ya. Nah, kawan pajak juga tentu jangan khawatir kalau ada SP2DK dengan transaksi-transaksi tahun-tahun sebelumnya karena memang kita punya kewenangan untuk tetap melakukan penggalian potensi setidak-tidaknya sampai 5 tahun ke belakang ya kawan pajak. Nah, selama tidak luasa penetapan ya. Nah, silakan mangga kawan pajak semua selama memang tidak ada kesengajaan dalam melakukan
menyembunyikan transaksi keuangan sehingga mau mengecilkan pajaknya, tentu kawan pajak tidak harus ketakutan kalau ada surat. Memang yang terbaik adalah kalau kawan pajak tidak pernah mendapat SP2DK ya. Berarti bagus sebetulnya ya. Berarti bagus sebetulnya. Mungkin belum saatnya juga. Kawan pajak juga nggak perlu ketakutan kalau dapat SP2DK. Kita juga bisa membahas dari data tahun-tahun sebelumnya selama kawan pajak memang tadi ya tidak berniat untuk menyembunyikan transaksi keuangannya. Kita self assessment ya apa adanya aja. Selama itu didukung dengan data yang ada ya. Didukung dengan data yang ada. Silakan kawan pajak jangan sampai jadi ketakutan, jangan sampai paranoid, jangan sampai panas dingin dapat surat dari kantor pajak ya. Jadi komunikasi aja sama kita. Toh kita kantor pajak malah selalu terbuka Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 itu untuk pelayanan. Ya kan kalau mau ketemu sama Uni Susan tetap harus janjian dulu ya. Karena kan kalau ada nggak selalu di kantor, kalau AR itu ada jadwal keluarnya juga. Jadi kalau misalnya kawan pajak dapat SP2DK mau menghubungi AR-nya boleh, silakan janjian untuk konsultasi dan tadi konseling. Ya, jadi intinya silakan kawan pajak tunaikan kewajiban perpajakannya. Ini lagi musim SPT tahunan, silakan kawan pajak untuk melaporkan SPT tahunan PPH baik orang pribadi ataupun perusahaannya, dan juga melaporkan transaksi keuangannya atau penghasilannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ayo tambahin. Ya, tambahannya mungkin gini, seandainya SP2DK ini diabaikan atau tidak diindahkan ya dalam bahasa yang bagusnya, itu tentunya kita akan melakukan tindakan berikutnya. Tentunya akan ada usulan pemeriksaan dan lain-lain. Untuk itu teman-teman wajib pajak silahkan nanti kalau misalkan datang surat seperti ini secepatnya merespon kita melalui audiovisual atau langsung datang ke kantor pajak, gitu aja sih. Oh gitu ya, oke. Tindakan-tindakan selanjutnya nih kayak apa contohnya nih? Mungkin konsekuensi yang lain dari ini apabila wajib pajak mengabaikan ya, mungkin akan dilakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi wajib pajak mungkin akan diberikan pengetahuan sedikit tentang itu agar tidak terlalu mengabaikan ya. Mungkin ada rasa khawatir, itu juga perlu ya. Jadi kita semua was-was. Wajib pajak juga was-was. Oh ini akan ada tindakan selanjutnya dan kita harus membereskan ini duluan. Ditahan dulu penjelasannya untuk prosedur selanjutnya. Tadi kita sebut-sebut pemeriksaan. Kawan pajak silakan untuk simak lagi podcast siniar kita selanjutnya di Srikaya Siniar Materi Edukasi Perpajakan KP Pertambangan Jalaya. Tetap nonton kita, silakan wajib pajak untuk subscribe kita ya. Terima kasih. Terima kasih.